Kita mulai dari satu fakta pahit yang mungkin nggak semua orang bisa terima. Kalau Kalosanya, sejak berdirinya Republik Indonesia, itu udah kayak sebuah panggung drama. Tentunya dengan aktor-aktor besar yang punya perannya masing-masing. Kalau lu ganti pemeran utamanya, jelas ceritanya bakal beda. Nah, lu pernah kepikiran nggak? Kalau misalnya aja, sewaktu kita membuka buku pelajaran sejarah, dan yang tercetak sebagai presiden pertama Indonesia itu bukanlah Soekarno, tapi adalah seorang Tan Malaka, kira-kira gimana jadinya bangsa Indonesia ini? Tapi yang jelas, ini tuh udah kayak ngerombak habis alur sebuah film panjang. Soekarno, sang orator pemersatu, dan Tan Malaka, sang visioner revolusioner. Mereka adalah dua kutub yang memiliki visi yang sangat berbeda tentang bagaimana Indonesia seharusnya lahir dan dibangun. Nah, makanya di video kali ini, gue bakal bahas apa yang akan terjadi seandainya sejak awal tongkat komando Republik Indonesia ini bukanlah dipegang oleh Soekarno, tapi oleh Tan Malaka. Semua jawabannya udah gue rangkum di video ini, so disimak sampai habis. Pertama-tama, mari kita lihat perbedaan mendasar antara kedua tokoh ini. Soekarno adalah seorang ahli strategi diplomasi dan politik yang percaya pada kekuatan simbolisme, retorika, dan perjuangan melalui jalur politik. Gaya kepemimpinannya populis dan memancarkan karisma yang mampu menyatukan berbagai kelompok yang berbeda. Sementara Tan Malaka adalah seorang pemikir yang lebih militan dan ideologis. Bukunya yang sangat terkenal, yaitu Madilog, Materialisme, Dialektika, dan Logika, mencerminkan pemikirannya sistematis, skeptis terhadap feodalisme, dan menginginkan revolusi yang enggak setengah-setengah, baik secara politik maupun sosial. Beliau adalah salah satu bapak bangsa yang jujur aja punya visi revolusioner yang jauh lebih radikal dibandingkan Soekarno. Tan Malaka menginginkan Indonesia bukan cuma sekedar merdeka dari penjajahan, tapi juga bebas dari segala bentuk kapitalisme, feodalisme, dan imperialisme. Bahkan, beliau udah ngomongin soal republik berbasis sosialisme sebelum Soekarno teriak merdeka. Tapi masalahnya, ide-ide Tan Malaka ini terlalu jauh di depan zamannya. Karena kebanyakan orang Indonesia waktu itu masih mempunyai pola pikir yang sangat sederhana. Kayak yang penting merdeka aja dulu, urusan sistem bisa diurus nanti. Nah, kalau aja Tan Malaka jadi presiden pertama Republik Indonesia, besar kemungkinan rakyat bakal bingung, atau bisa jadi malah takut. Karena tiba-tiba dia bakal ngajak semua orang buat ngebuang sistem feodal dan bikin Republik Indonesia sepenuhnya sosialis. Bayangin aja, pada tahun itu, di tahun 1945, petani yang masih nyangkul di sawah tiba-tiba disuruh mikir soal distribusi kekayaan nasional. Gimana nggak bingung coba? Nah, coba sekarang kita bandingin sama Soekarno, sang orator jenius. Beliau emang nggak sepintar Tan Malaka dalam ideologi, tapi beliau jenius dalam satu hal, yakni komunikasi. Soekarno itu bisa bikin rakyat yang lapar sekalipun percaya kalau kemerdekaan udah di depan mata mereka. Beliau nggak terlalu ekstrim kalau dibandingin dengan Tan Malaka, yang membuat visinya lebih bisa diterima oleh semua kalangan pada waktu itu, mulai dari kaum nasionalis sampai ulama sekalipun. Nah, kalau Tan Malaka yang jadi presiden, beliau nggak bakal punya skill komunikasi sehebat Soekarno. Karena Tan Malaka lebih suka ngomong lewat tulisan yang tebal dan filosofis, kayak buku Madilog tadi. Nah, kalau hal seperti itu dicekokin sama rakyat biasa, coba tebak apa yang bakal terjadi? Ya, tentu rakyat bakal jadi pusing dan para elit politik malah ngerasa diomelin. Tan Malaka itu punya banyak musuh, bahkan di kalangan pejuang sekalipun. Seperti Bung Hatta contohnya. Beliau nggak suka sama ide-ide ekstrimnya. Begitupun Sultan Syahrir juga nggak setuju sama cara-caranya yang keras. Kalau Tan Malaka jadi presiden, besar kemungkinan elit politik Indonesia bakal langsung pecah dari awal. Berbeda dengan Soekarno yang lebih jago dalam menjaga keseimbangan politik. Soekarno lebih paham gimana caranya bikin semua pihak, dari kaum nasionalis sampai komunis, tetap akur meskipun cuma sementara. Kalau presidennya Tan Malaka, bisa jadi Indonesia malah nggak sempat nyusun proklamasi karena para pemimpin keburu ribut duluan. Nah, kemudian ada satu hal yang menarik. Tan Malaka lebih condong ke pendekatan militer. Beliau percaya kalau kemerdekaan sejati cuma bisa dicapai lewat perjuangan bersenjata. Besar kemungkinan Indonesia bakal jadi negara yang sangat militeristik sejak awal. Memang sih, pada masa revolusi, pendekatan kayak gini kelihatannya cocok. Tapi, kalau dalam jangka panjang, bisa jadi malah merugikan. Negara dengan pondasi militeristik biasanya cenderung otoriter dan menyebabkan rakyat kehilangan kebebasan demokrasi mereka. Kemudian kita masuk ke masalah hubungan internasional. Kalau Soekarno, itu pintar banget menjaga hubungan internasional. Beliau tahu kapan harus dekat sama Uni Soviet, kapan harus mesra sama Amerika, dan kapan harus main mata sama Tiongkok.
Nah, kalau Tan Malaka agak susah. Dengan ideologi sosialisme radikalnya, dia bakal bikin banyak negara barat, terutama Amerika, langsung pasang badan. Jangan-jangan Indonesia bisa jadi target invasi militer, kayak yang terjadi sama negara-negara kecil lainnya. Salah satu juga hal yang bikin Tan Malaka susah diterima di kalangan elit waktu itu adalah hubungan dengan Partai Komunis Indonesia atau PKI. Meskipun dia sendiri akhirnya dikucilkan dari PKI, banyak yang masih menganggap dia terlalu merah. Nah, kalau beliau jadi presiden pertama, besar kemungkinan sejarah 1965 bakal kejadian jauh lebih awal. Para elit militer dan nasionalis anti-komunis bisa jadi bakal langsung ngeblok upaya Tan Malaka buat ngejalanin agendanya. Terus pertanyaannya, apakah Indonesia lebih cepat maju atau malah berantakan kalau Tan Malaka yang jadi presiden Republik Indonesia? Jujur aja, ada kemungkinan Indonesia bakal lebih maju di bidang ideologi kalau Tan Malaka yang jadi presiden. Masyarakat bakal diajarkan buat berpikir kritis dan nggak cuma nurut sama sistem yang udah ada. Tapi di sisi lain, implementasinya bakal jauh lebih berat. Karena Indonesia waktu itu belum siap buat perubahan se ekstrim itu. Tan Malaka mungkin adalah hero yang kita butuhkan, tapi bukan hero yang kita siapkan. Kalau lu masih ngeyel dan bilang, tapi kan Tan Malaka lebih idealis dan lain sebagainya. Oke bro, gua nggak bakal debat soal itu. Tapi inget, kadang yang idealis itu nggak realistis. Indonesia butuh Soekarno bukan karena dia sempurna, tapi karena dia tahu gimana caranya ngegabungin semua perbedaan jadi satu tujuan, yakni merdeka. Dan Tan Malaka, menurut gua pribadi, beliau lebih cocok jadi guru besar di universitas, ngajarin mahasiswa soal revolusi, bukan jadi presiden di tengah rakyat yang masih belajar ngejak kata nasionalisme. Pada intinya, Indonesia di bawah kepemimpinan Tan Malaka akan menjadi negara yang berbeda secara fundamental. Kita akan melihat sebuah Indonesia yang lebih militan, lebih ideologis dengan corak sosialis yang kuat, dan lebih berani dalam konfrontasi internasional. Namun, harga yang harus dibayar mungkin adalah stabilitas internal yang lebih rapuh, tekanan geopolitik yang lebih besar, dan potensi lahirnya otoriter sejak dini. Soekarno dengan segala kontroversinya berhasil menjadi payung besar yang mempersatukan keberagaman Indonesia dalam fase kritisnya. Sedangkan Tan Malaka mungkin akan menjadi padu godam yang membentuk Indonesia dengan cetakan yang lebih keras dan seragam, namun dengan resiko perpecahan yang lebih tinggi. Jadi dari skenario sejarah ini mengajarkan kita satu hal, yakni bahwa kepemimpinan bukan hanya tentang siapa yang paling benar idenya, tapi juga tentang siapa yang paling tepat konteksnya. Soekarno dengan gaya simbolis dan pemersatunya mungkin adalah orang yang tepat untuk masa kelahiran bangsa Indonesia yang penuh dengan perbedaan. Sedangkan Tan Malaka dengan visinya yang tajam dan tanpa kompromi mungkin akan lebih cocok memimpin sebuah negara yang sudah stabil dan siap untuk bertransformasi. Pada akhirnya, kedua tokoh ini adalah pilar penting dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Nah, kalau menurut lu gimana nih tentang skenario ini? Atau mungkin lu ada kritik, saran, atau masukan lain, boleh banget tulis di kolom komentar. Jika lu suka videonya, jangan lupa like, share, dan bantu subscribe channel ini agar dapat berkembang terus setiap harinya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thanks for watching, see you!